kalau misalkan mereka mengeluarkan tanpa alasan yang dibenarkan, mereka juga bakal kena masalah. Karena kan ketika kita berhenti bekerja, itu negara yang bakal ngasih kayak kompensasinya gitu kan, gitu, menanggung pesangon kita, bukan perusahaan. Jadinya kan negara bakal mencecar perusahaan itu atau employer atau majikan itu kalau misalkan alasannya yang gak dibenarkan kayak gitu. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan semoga semuanya masih tetap semangat meskipun masih dalam keadaan pandemik ya guys. Dan ngomong-ngomong soal pandemik ini, hampir semua hal ya sepertinya itu terkena imbas oleh COVID-19 ini. Dan kalau kita perhatikan itu ada satu job mungkin yang paling aman ya di saat-saat seperti ini, yaitu PNS ya. Kayaknya mereka itu nggak terkena nggak mendapatkan kerugian yang berarti gitu loh akibat COVID-19 ini. Dan itu kenapa PNS itu ya selama ini dan sampai saat ini aku lihat itu masih menjadi kayak job favorit, job idaman hampir semua orang ya. Hampir semua kelulusan sarjana itu kayak mengincar job ini kayak gitu. Mereka mengharapkan menjadi PNS kayak gitu kan. Karena ya itu tadi, kalau di masa-masa seperti ini apalagi ya job PNS ini ya salah satu job paling aman kayak gitu. Dan ternyata di luar negeri ya, di Kanada khususnya, untuk menjadi seperti PNS itu kita nggak perlu, maksudnya tuh kayak menjadi PNS gitu loh. Untuk hidup seperti PNS kita nggak perlu menjadi PNS kayak gitu. Kalian bisa semacam aku gitu kan, dan suami, even kita cuman buruh, kita bisa hidup seperti PNS. Kenapa? Karena di sini kita sama-sama ada jaminan pesangon untuk masa pensiun. Terus juga kita juga ada jaminan pesangon di saat kita kehilangan pekerjaan, entah itu karena sakit ataupun kecelakaan ataupun kita habis kontrak kayak gitu ya. Habis kontrak kerja, atau lebih parah lagi mungkin ketika kita dipecat, bukan karena kesalahan kita. Kecuali kalau kita keluar sendiri ya, itu beda lagi, itu nggak dapet gitu kan, itu nggak qualified. Terus kita juga dapat jaminan pesangon di saat kita cuti hamil dan melahirkan. Hampir sama kan dengan PNS. Dan itu statusnya itu nggak perlu kita menjadi PNS. Dan aku mau cerita mungkin sedikit lebih detail ya sekarang. Dulu sempat aku bahas sedikit, tapi aku dulu kan belum pernah merasakan benefit ini, jadi aku belum bisa cerita detail. Nah sekarang aku itu udah dapat benefit ini, jadi sedikit banyak aku udah tahu lebih detail. Dan untuk teman-teman yang tahu, misalkan aku menyampaikan ada yang salah atau kurang, kalian bisa menambahkan di kolom komentar kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh kan kita semua pekerjaan ya, entah itu kita bekerja dengan orang lain ataupun self-employed atau wira swasta ya kalau di Indonesia itu, entah itu bekerja di instansi pemerintahan atau di bank atau di mana aja, pokoknya kita statusnya menghasilkan uang gitu kan, di kebun gitu, itu kita wajib bayar pajak. Pokoknya semua yang menghasilkan uang itu bayar pajak ya. Nah di pajak ini kan sebelumnya aku udah jelasin, di situ ada namanya CPP, ada namanya EI. CPP itu untuk jaminan uang pensiun kita nanti ketika kita udah pensiun ya. Terus ada namanya EI ketika kita kehilangan pekerjaan kayak gitu, atau kita berhenti bekerja atau cuti hamil melahirkan gitu. Nah EI sendiri kan ada namanya EI reguler, EI sickness atau sakit ya, injury itu.
Terus ada EI maternity leave ya. EI maternity itu ya ketika kita udah siap melahirkan. Jadi dari usia kayaknya itu sekitar 12 minggu sebelum due date, sebelum hari perkiraan untuk kelahiran itu, kita bisa mengajukan yang namanya itu EI maternity atau cuti hamil dan cuti melahirkan kayak gitu. Itu nanti kita dikasih selama kayaknya itu ada yang 12 bulan, ada yang 18 bulan. Katanya sih jumlah uangnya sama, tinggal kita mau dibaginya per bulan itu lebih banyak apa lebih sedikit. Kalau lebih sedikit berarti kita bisa ngambil yang 18 bulan ya. Jadi di sini parenting itu kita dapat uang gitu kan. Maksudnya karena di sini kebanyakan orang kalau ketika melahirkan itu kan nggak ada orang tuanya. Maksudnya nggak ada si nenek gitu. Kalau di Indonesia kan anak bisa dititipkan ke si nenek gitu ya kebanyakan. Kalau di sini kan nggak, kebanyakan kita sendiri gitu kan. Makanya sampai si orang tua ini siap untuk bekerja kembali, nah kita tuh dijamin selama 1 tahun itu setelah melahirkan. Jadi kita biar fokus merawat bayi kita gitu kan. Karena setelah umur 1 tahun, bayi itu kita bisa dimasukkan ke sekolah yang namanya daycare. Itu bisa di situ, itu bisa seharian full di situ dari kayaknya dari jam 9 sampai jam 5 sore kayak gitu. Itu ada yang profesional ngerawat baby kita gitu kan, udah gantiin popok segala macam, pokoknya ngurusin baby kita di situ. Nanti kita bisa kerja lagi kayak gitu, tapi tergantung entah kita mau bekerja atau kita mau fokus kembali ngurusin anak seterusnya. Tapi dalam masa 1 tahun itu kita nggak perlu worry kayak gitu guys. Jadi lebih panjang ya. Kalau yang namanya EI reguler itu ya kayak kita nih, kayak misalkan kehilangan pekerjaan karena dipecat, bukan karena kesalahan kita loh ya, terus karena habis kontrak kerja, terus juga kalau misalkan kita sakit atau kecelakaan, itu kita bisa dapatkan di sementara waktu kita mencari pekerjaan yang baru atau menunggu kesembuhan sakit kita gitu kan. Itu kita dapat itu sekitar, kalau EI reguler katanya sekitar, nggak tahu ya kalau masa-masa sebelumnya. Kalau yang sekarang ini kita dapat 6 bulan karena ini memang ada kayak temporary temporary rules gitu kan. Ini tuh khusus di masa pandemik ini, jadi lebih panjang. Kalau yang itu kemungkinan lebih singkat kayak gitu. Tapi kan masa-masa seperti ini orang tuh susah untuk menemukan pekerjaan yang baru ya guys, jadi durasi itu lebih panjang kayak gitu. Terus jadi kemarin itu kan banyak banget temen yang tanya gimana, katanya setelah hamil ini aku masih bekerja atau sudah berhenti kayak gitu. Alhamdulillah sejak 1 Oktober kemarin itu aku udah berhenti kerja gitu. Karena ya sebenarnya aku terlalu awal ya untuk berhenti kerja ini. Sebenarnya kalau aku bisa kerja itu sebenarnya harus sampai 6 bulan, usia kandungan aku 6 bulan atau 7 bulan kayak gitu. Jadi kita bisa ngajuin EI maternity itu cuti hamil itu 12 minggu sebelum due date, jadi sekitar 3 bulan. Iya, jadi sekitar usia kandungan 6 bulan lah. 6 bulan itu kita baru bisa ngajukan gitu kan. Tapi karena aku berhenti di usia kandungan aku 3 bulan dan posisi aku masih sehat, tapi karena kondisi pandemik seperti ini gitu kan, terus aku kemarin kan alasannya karena memang habis kontrak gitu kan, employer aku balik ke negaranya, terus juga karena ya dalam kondisi hamil ini mencari pekerjaan yang baru sulit banget gitu kan, apalagi di masa pandemi kayak gini gitu. Ada banyak pekerjaan tapi kan otomatis harus lebih memilih-milih mana yang lebih aman gitu kan, resikonya sangat kecil gitu untuk bayi aku kayak gitu. Dan itu sangat sulit untuk menemukannya. Akhirnya ya udah susah gitu kan. Sementara ini aku ngajuin EI namanya, jadi aku belum masuk ke EI maternity, aku masuknya ke EI reguler ya kemarin itu, karena aku belum bisa untuk ngajuin EI maternity. Jadi EI reguler. Jadi apa syaratnya untuk mengajuin EI, baik itu EI maternity leave ataupun EI reguler maupun atau sickness. Nah, yang paling utama kita butuhkan itu adalah ROI, Record of Employment. Jadi kalau misalkan kita berhenti bekerja gitu kan,
itu kita harus minta namanya ROI ke employer kita, apapun alasannya kita harus punya itu kayak gitu. Dan employer itu wajib mengeluarkan ROI. Kalau mereka nggak mau mengeluarkan, kita bisa telepon ke CRA, ya, ke Service Canada, maaf. Nah, terus yang kedua, jam kerja kita gitu kan. Dalam sekali pengajuan EI itu kita harus ada jam sekitar 600 jam minimal dalam 1 tahun, ya, 52 weeks ke belakang. 52 minggu ke belakang itu kita harus punya 600 jam. Jadi paling tidak itu setiap 1 tahun itu kita cuma bisa ngajuin sekali. Jadi kalau misalkan 1 tahun kita bekerja di satu company, oh ternyata kita sakit atau kita dikeluarkan gitu kan, atau habis kontrak gitu kan, mereka bangkrut atau gimana. Nah, itu kita kalau dikalkulasikan ada 600 jam, 600 jam itu kayaknya sekitar 7 bulanan aja. Itu udah cukup untuk mengcover kualifikasi dari syarat EI itu. Jadi kita bisa ngajuin setiap tahun ya kalau kalian mau, tapi nggak juga kan, kita kalau bisa kerja mah yang mending kerja kan. Yang pertama itu kan kalau ada kegiatan kita lebih sehat ya. Terus yang kedua kalau ngajuin di tiap ini nggak mungkin juga kan, karena kalau kita keluar sendiri memang nggak dapet. Di situ kan pasti employer bakalan nulis reason kita berhenti bekerja gitu. Kalau memang kita keluar, mereka juga nggak mau gitu kan nulis kita dikeluarkan, karena kalau misalkan mereka mengeluarkan tanpa alasan yang dibenarkan, mereka juga bakal kena masalah. Karena kan ketika kita berhenti bekerja, itu negara yang bakal ngasih kayak kompensasinya gitu kan, gitu, menanggung pesangon kita, bukan perusahaan. Jadinya kan negara bakal mencecar perusahaan itu atau employer atau majikan itu kalau misalkan alasannya yang gak dibenarkan kayak gitu. Tapi kalau alasannya memang habis kontrak, bangkrut, atau sakit gitu kan, atau karena dia hamil, itu kan make sense gitu kan. Jadi kalau memang ini jadi itu syarat utamanya ya. Dan yang tadi aku bilang jam kerjanya, terus dengan kasus aku otomatis aku masuknya ya reguler ya, karena aku berhenti kerja habis kontrak. Tapi karena aku juga posisi hamil, aku baca-baca sih kemarin dari pertanyaan-pertanyaan, kalau misalkan aku dapat EI maternity, nanti aku kayaknya harus telepon lagi gitu kan, nanti 2 bulan atau 3 bulan sebelum due date aku telepon lagi, make sure kalau aku harus apply ulang atau udah di kayak continue gitu loh, dari EI reguler itu disambung gitu. Jadi aku harus make sure lagi. Tapi katanya karena aku lebih awal berhentinya dan di depan udah dapetin EI reguler berapa bulan kan gitu, nah nanti EI maternity-nya otomatis jumlahnya berkurang kayak gitu. Tapi kalau aku berhentinya ketika aku usia 6 bulan, otomatis aku dapatnya lebih banyak. Kayak gitu aja sih bedanya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kan kedepannya mungkin kalau misalkan aku masih bisa kerja ya kerja, kalau enggak ya udah kata suami sih suruh istirahat dulu atau emang fokus ke keluarga sekarang sih, kayak gitu guys. Jadi enaknya di sini tuh seperti itu. Kita tuh ya dari dulu sebenarnya aku banyak banget kesempatan untuk dapetin ya kan, karena aku dulu sempet kerja tuh benar-benar sampai habis kontrak. Udah berapa kali ya, 3 kali kayaknya aku benar-benar sampai habis itu. Tapi kan aku langsung cari kerjaan baru kayak gitu kan, karena kalau kita dapetin kerjaan yang baru kan kesempatannya itu lebih banyak gitu kan, ketimbang kita ngandelin ya. Kalau ya sih ya lumayan gitu, ngebantu kayak gitu, pesangon itu sangat membantu. Tapi kalau kita masih bisa bekerja ya mendingan bekerja kan gitu. Terus berapa sih jumlah ya yang dapat? Mungkin karena kalau sekarang ada keadaan khusus atau memang dulunya juga sebesar ini ya, ini cukup besar. Jadi setiap 2 minggu sekali aku dapat sekitar 900 something gitu. Ini jadi aku dapat, mana kelihatan gak sih ya, lumayan ada 900 itu setiap 2 minggu. Itu 900 itu hampir 10 juta ya per 2 minggu guys. Jadi ya lumayan sangat ngebantu lah gitu kan.
Dan apalagi ya, ya itu dia. Memang kalau ketika kita ini, kita nggak bisa menyamakan ya antara Indonesia dengan Kanada, karena udah beda lagi. Kalau di Indonesia kan apa sih yang nanggung pesangon kayak gini kan, kecuali PNS ya, itu kan perusahaan, jadi pasti perusahaan sangat keberatan dengan aturan-aturan seperti ini. Terus juga negara uang dari mana gitu kan. Kalau di sini kan kita memang semua pekerjaan, semua rakyatnya yang bekerja, penduduknya yang bekerja ya, itu kan harus bayar pajak gitu. Jadi dari situ uangnya diputar-putar aja kayak gitu loh. Tapi kan ini kayak uang lupa gitu kan, ketika kita membutuhkan kita dapetin kembali uang itu gitu loh. Terus juga apa ya namanya, ya di saat-saat seperti ini kita sangat membutuhkan tunjangan kayak gitu kan. Oh ya, dalam masa pandemi ini juga ada pemerintah mengeluarkan kebijakan baru itu yang namanya CRB. Kemarin itu ada namanya CERB, ya itu hampir sama sih. Kalau kemarin itu total lockdown, itu emang khusus untuk orang yang maksudnya kehilangan pekerjaan kayak gitu. Kalau sekarang ini nggak udah normal sebenarnya, cuman kan masa krisisnya belum hilang. Jadi walaupun orang-orang masih banyak yang kerja, tapi banyak restoran yang udah mulai sepi ya. Kemarin kan waktu lockdown itu semua restoran tutup, terus sekarang beberapa buka. Kemarin yang udah tutup itu banyak yang udah nggak bisa buka lagi, terus yang sekarang bisa kembali buka lagi. Itu juga masa-masa sekarang itu kan, pertama karena virus, yang kedua emang karena cuacanya udah dingin, jadi memang udah sangat sepi. Nah otomatis mereka mengurangin jam kerja karyawannya, karena mereka juga di sini tuh nggak bisa memecat orang ya, masih sembarangan kayak gitu. Kalau mereka benar-benar nggak bangkrut, nggak karena kesalahan ini si itunya, mereka si karyawannya, mereka nggak bisa mecat sembarangan gitu. Otomatis yang bisa mereka lakukan untuk memperirit biaya pengeluaran perusahaan gitu, jadi mereka mengurangi jam kerja karyawannya. Nah pemerintah pun udah antisipasi soal ini, jadi mereka mengeluarkan yang namanya CRB. CRB ini khusus untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan mengalami pengurangan kayaknya khusus untuk yang orang-orang mengalami pengurangan jam kerja kayak gitu. Paling tidak dikurangi 50%. Jadi kalau udah 50% ke atas kurangnya jamnya itu, dia bisa tetap bekerja dan mengajukan EI. Jadi dia tetap bisa dapat bantuan kayak gitu. Jumlahnya itu sama kayak yang aku ini, kayak EI reguler kayak gini. Jadi orang-orang yang nggak qualified untuk EI reguler, dia bisa tetap mengajukan kalau misalkan dia jam kerjanya itu dikurangin. Tapi harus ada surat keterangan dari perusahaannya ya guys, jadi nggak bisa sembarangan ngajuin. Kalau memang benar-benar dikurangin jam kerjanya, perusahaannya ngasih dia surat gitu kan, surat pendukung, dan dia bisa ngajuin kayak gitu. Kalau EI reguler kan syaratnya benar-benar kita totally nggak bisa menghasilkan uang kayak gitu kan. Nah kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan kita mau menunggak di sini juga ya ada pesangonnya ya. Memang nggak cukup ya, kalau disuruh cukup itu nggak ada cukupnya, tapi paling tidak ada bantuan lah kayak gitu. Ya tetap aja di sini walaupun ada pesangon seperti itu, banyak orang yang kekurangan kayak gitu. Jadi sama aja sih ya. Selagi muda kita harus bisa menabung kayak gitu. Terutama kita harus bisa investasi punya rumah kayak gitu kan. Kalau enggak nanti di masa tua even dapat pesangon ya nggak cukup gitu kan. Paling at least kita dari muda itu udah menabung, udah mulai kredit rumah gitu, mortgage ya. Jadi nanti ketika tua itu tuh rumah udah jadi milik sendiri, kita kan nggak perlu ngontrak lagi kayak gitu. Terus dipikirkan kepemilikan rumah. Dan begitu pun di Indonesia gitu kan, harus ya, orang-orang banyak kesalahannya tuh lama merantau terus nggak punya aset kayak gitu. Itu kesalahan yang besar. Ketika tua itu kita udah nggak punya apa-apa kayak gitu. Kita kerja ibaratnya ngejual tenaga juga udah nggak laku. Nah di sini pun banyak terjadi seperti itu. Makanya kasihan kayak gitu kan. Kalau udah tua paling ke panti pun aku nggak tahu kalau panti di sini tuh gimana sistemnya ya. Tapi yang jelas kalau mudanya kita nggak punya aset, nggak punya apa-apa, tuanya itu pasti sengsara gitu guys. Jadi selagi muda kerja keras, nabung, oke? Ya moga-moga bermanfaat. Thank you guys for watching. See you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.